Halo, salam bahagia. Ketemu dengan saya, Sari Musdar, kos pengembangan diri dengan menggunakan PACE. PACE tulis BAZI adalah bagian dari metafisika Cina untuk mengetahui kesadaran diri setelah melihat bakat, karakter, peluang, tantangan, keberuntungan yang ada di dalam hidup seseorang per 10 tahun. Juga PACE sebenarnya bisa melihat kontribusi atau fungsi seseorang dalam organisasi ataupun perusahaan, juga kesehatan dan juga hubungan, termasuk hubungan pasangan ya, pasangan hidup. Tapi karena latar belakang saya adalah manajemen SDM, saya lebih fokus untuk menggunakan PACE, membantu klien-klien saya mencapai tujuan hidupnya dalam urusan profesional. Bentar ya, saya mau dengerin lagu ini dulu nih. Tahu dong lagunya siapa? Ini adalah lagu terkenal dari Kelly Clarkson. Saya dengarnya waktu penerbangan dari Jakarta, dari Cengkareng ke Amsterdam, atau di Amsterdam begitu mendarat langsung didengarkan lagu ini. Jadi ini adalah lagu theme songnya dari KLM tahun 2000, Mei 2026, ya. 2006 maksud saya. Oke, jadi saya ingin iseng-iseng ngebahas tentang karakternya seorang Kelly Clarkson. uh, saya dulu nggak tahu kalau dia ternyata piawai untuk ngomong ya. Dia jadi juri di The Voice tuh rame banget orangnya ternyata ya. Terus ekspresif dan nggak jaim ya, ketawa, percaya dirinya bagus banget, menarik banget si karakternya dia. Uh, dan kan biasanya orang sangat melihat penampilan fisik ya di dalam dunia hiburan, tapi dia sangat ada sesuatu yang menarik dari dia gitu ya. Terus sekarang juga dia kan membuat acara Kelly Clarkson, dan itu orang ngerasa hubungan yang hangat antara dia dengan yang diwawancarai ya. Dan dia lucu, orangnya lucu, ekspresif, dan nggak malu-malu, bisa ketawa lepas sampai ketawanya begitu ya. Menarik banget, dan saya jadi penasaran pengen tahu tentang siapa sih Kelly Clarkson ini. Ini iseng-iseng ya, kita ngebahas santai aja. Oke, ini adalah kita akan ngebahas baca profiling seorang Kelly Clarkson ya. Sebenarnya saya jelasin siapa saya dulu. Saya kayak memperkenalkan siapa saya. Saya adalah sekarang mungkin saya lebih mengarah ke public speaker karena beberapa kali sering diundang untuk berbicara menjadi narasumber di universitas ataupun sekolah dan acara-acara juga termasuk perusahaan ya. Saya membuka diri untuk diundang di acara perusahaan. Terakhir itu tahun 2019 sebelum pandemi, saya keliling ke 9 kota, diundang oleh Bank Mandiri untuk berbicara ke para penggerak atau para pemilik UKM di 9 kota ya. Menarik sekali karena sekalian saya tahu budaya dan juga terutama kuliner tiap daerah. Saya juga penulis buku traveling, dan juga satu novel bestseller yang belum ada kelanjutannya karena sekarang sangat sibuk dengan PACE. Saya mantan HRD ya, bergerak di sumber daya manusia, kebanyakan perusahaan multinasional, beberapa perusahaan saya cukup kutu loncat ya. Saya setia pada profesi saya, tapi kalau perusahaan tergantung ya gimana keadaan di dalam perusahaan tersebut, apakah menunjang saya untuk lebih berkembang atau enggak. Sekarang saya lebih fokus untuk menjadi people development coach. Coach itu adalah orang yang mengarahkan kliennya untuk mencapai tujuan. Ya, saya menggunakan PACE, metafisika Cina, dan beberapa metafisika Cina lainnya. Saya juga menggunakan talent management dan juga NLP, Neuro Linguistic Programming. Ini adalah saya pernah diundang oleh BINUS ya, sama Universitas Sahid, universitas satu lagi di Magelang, dan beberapa SMK, di perusahaan ya, salah perusahaan asuransi, terus juga di acara meet and greet, atau ini ngebicarain tentang novel saya Cinderella in Paris. Ya, ini yang berkaitan dengan waktu saya pertama kali ke Eropa dan ada lagu Kelly Clarkson di KLM.
Saya pernah diundang oleh Kompas untuk menjadi narasumber bicara tentang PACE ya, tentang 2021 atau tahun kerbau logam. Ini adalah Kelly Clarkson. Orangnya sangat ekspresif banget ya. Padahal kalau kita lihat sorry, kalau kita lihat nanti minum dulu ya. Kalau kita lihat karakter dia atau bakat dia tuh nggak seperti itu. Mungkin teman-teman sekolahnya juga akan kaget gitu kalau lihat Kelly yang seperti saat ini. Kelly Clarkson, untuk yang belum kenal ya, mungkin ada yang belum kenal, adalah penyanyi dan penulis lagu Amerika Serikat yang namanya melejit setelah menjadi juara pertama American Idol musim pertama dan hingga saat ini telah menjual 70 juta kopi rekaman. Juga lebih dikenal sebagai juri The Voice dan dia kayaknya yang bikin suasana The Voice lebih menarik ya dengan komentarnya yang lucu atau dia kayak godain Blake ya, mereka berdua tuh kayak bersaing gitu ya. Tapi lucu sih, suasananya jadi lebih menarik. Dan juga pembawa acara Kelly Clarkson, saya juga sering nonton nih acaranya dia. Kalau lihat Natal chart-nya ya, Day Master-nya adalah Ting atau Yin Fire ya. Orang-orang Yin Fire kita bayanginnya aja lilin ya, lilin yang menerangi orang, senangnya menginspirasi orang, bahagia kalau menginspirasi orang, dan berbakat untuk mempengaruhi orang. Jadi kalau cari marketing, carilah orang yang Day Master-nya Yin Fire atau dia ada Yin Fire di Natal chart-nya. Teman-teman sekolahnya mungkin nggak melihat dia sebagai Yin Fire, tapi melihat dia sebagai Yang Wood, orang-orang yang tegas, ya, orang-orang yang punya pendirian dan prinsip dan senang membantu orang yang butuh bantuan datang ke dia. Sementara lingkungan di komunitas ataupun asosiasi atau teman-teman dia lebih melihat dia sebagai orang yang cerdas, ya. Ibunya guru ya kalau nggak salah ya. Bakat utamanya yang terlihat, yang orang-orang lihat dari luar adalah the analyzer. Orang yang berpikir, orang yang menganalisa, bagus dengan data, angka, fakta, dan dia pernah bercita-cita sebagai ilmuwan ya di bidang biologi. Tapi karena suatu film, kalau nggak salah filmnya Tom Paus, saya lupa judulnya apa, dia akhirnya mengurungkan niatnya untuk menjadi ilmuwan di biologi ya. Dan kayaknya nggak aneh juga kalau dia ternyata jadi ceriwis ya, jadi pintar berbicara, pintar membawakan acara. Karena ternyata kalau di bawah kita lihat ada hidden talent-nya adalah the performer di paling bawah. Ya, paling bawah. Di sini kita lihat the HO dan ini hidden stem-nya ya. Jadi orang-orang nggak ngelihat. Baru sekarang kelihatan gitu bakat ini. Day Master Think Fire atau Yin Fire adalah orang yang punya kemampuan menyemangati hidup orang lain ya dengan acaranya dia gitu ya, menyinari hidup orang, motivational speaker, bisa mempengaruhi orang berpikir, butuh fokus untuk intens dan sangat fokus orangnya. Kita bayangin Lilin ya, detail oriented, punya rasa ingin tahu yang sangat besar ya. Hangat, orangnya hangat, kita bisa lihat saat dia mewawancarai narasumbernya gitu ya, hangat sekali orangnya, nggak jaim ya, ketawa lepas sampai gitu ya, cerdas dan inspirasional. Bakat utamanya dia ada the analyzer, mungkin kelihatan waktu dia masih sekolah atau SMA ya, tapi dia juga ternyata pernah kerja di telemarketing. Mungkin nggak aneh juga karena dia bakat ketiganya adalah the performer. Jadi kalau teman-teman mau berkompetisi atau menjadi versi terbaik, teman-teman fokuslah pada 3 bakat utama. Ya. Di sini kita lihat ada the analyzer, ada philosopher, ada performer. Dia termasuk orang-orang yang intuisinya tinggi atau intuisinya tajam ya, bisa memprediksi tren. Dan dia mulai ya karirnya dari penyanyi, lalu juri, lalu pembawa acara ya. Kalau kita lihat tahun ini sebaiknya dia harus lebih melihat peluang untuk wirausaha, melihat peluang di bidang apapun itu, lebih ke wirausaha ya. Terus juga harus lebih kreatif ya, harus melakukan inovasi di pekerjaannya. Mungkin di cara dia membawakan acara, cara dia mengundang narasumber, dan lain-lain. Harus fokus memahami
mendengarkan klien ataupun kebutuhan pasar saat ini, mengikuti tren di bidang talk show dan lain-lain. Untuk relationship, ini kalau saya belajar dari Joyep, ya, saya bukan ahli relationship, tapi saya hanya membahas dari Pace. Untuk tahun 2020 adalah masanya untuk reevaluasi, dan di sini dia cerai ya dengan suaminya. Jadi kalau di Pace ada 12 tahap ya, dimulai dari solitude ya, dari mengenal nourishing diri kita, kita membahagiakan diri, kita memperbaiki diri, kita membaik karakter kita yang masih negatif dan lain-lain. Itu dan solitude, masa-masa nourishing, terus perkenalan dan lain-lain. Kemudian adalah di tahun kerbau lebih ke stagnasi, mungkin dia juga masih belum ingin untuk memulai hubungan lagi ya, karena suaminya kalau nggak salah minta harta gono gini yang lumayan besar gitu ya. Di tahun depan 2022 Tiger dia lebih mestinya ya harus kompromi kalau mau memulai hubungan baru ya, nggak hanya dia aja sih, tapi juga pasangannya, karena dia kan artis multi talenta, selain bisa nyanyi, bisa jadi pembawa acara, bisa menghangatkan acara ya, jadi lebih menarik lagi dengan ketawanya, dengan cara dia menanyai narasumber dan lain-lain. Dia harus melakukan kompromi. Hubungan seperti apa sih yang akan dia bangun dengan pasangannya? Kalau dia pernah bikin acara untuk single ya, dia mengundang artis single, juga penontonnya perempuan single, dan dia bilang, kayaknya saya nggak pede ya untuk memulai hubungan lagi, atau saya nggak pede, saya udah lagi malas dating kayak gitu, karena harus prosesnya dari awal lagi kan, untuk dating, kenal orang lagi, buka diri lagi, masa penyesuaian dan lain-lain. Lalu kalau luck pillarnya untuk dekade ini ya, dia umur berapa sih? Dekade ini selama 10 tahun adalah reevaluasi. Dia harus mengevaluasi lagi apa yang diinginkan, apakah dia melakukan kompromi, selanjutnya dia akan seperti apa, apakah dia tetap ingin menjadi single mother, atau dia akan beralih ke menjalin hubungan baru dengan lelaki yang lebih baik, mungkin yang vibrasinya sama dengan dia. Oke, itu aja pembahasan tentang Kelly Clarkson. Ini adalah tagline saya, find your inner self, fulfill your destiny. Temukan siapa jati diri kamu, maka kamu akan tahu seperti apa sih jalan hidup kita, misi hidup kita di dunia ini ya. Oke, terima kasih sudah nyimak. Saya Sari Musdar. Silakan follow IG saya Sari Musdar. Jangan lupa like and subscribe podcast saya Sari Musdar. Kalau teman-teman mau meditasi, di situ juga ada bagaimana cara meditasi grounding dan cleansing, udah didengerin 400 lebih ya. Terus ada YouTube saya Empat Stories ya. Ada juga Telegram Pace Wisari. Saya suka bagiin energi harian berdasarkan dead selection ataupun Feng Shui. Terima kasih. Nama